Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Pandu Ansa dengan NPM 2517051014. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang linked list, yang mana linked list itu sendiri adalah sebuah struktur data atau struktur data dinamis yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung menggunakan pointer. Jadi setiap node di dalamnya itu menyimpan data dan referensi ke node lainnya. Beda dengan array yang punya ukuran yang tetap, linked list ini bisa bertambah atau berkurang secara fleksibel sesuai kebutuhan program. Oke, jadi pada praktikum ini kita bakal ngebahas tentang singly linked list, double linked list, struktur node, operasi dasar seperti penambahan, penghapusan, dan penelusuran data. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, linked list itu sekumpulan node yang setiap node-nya itu berisi informasi kayak data dan pointer dari node selanjutnya. Jadi di linked list sendiri itu ada sebuah head pointer yang mana itu nunjuk ke elemen pertama pada linked list tersebut. Jadi jika list tersebut kosong, maka dia bakal nunjuk ke nol. Jadi kalau headnya kosong, dia bakal nunjuk ke nol gitu. Kemudian kenapa linked list itu dibutuhkan dalam struktur data? Jadi yang pertama itu karena strukturnya dinamis. Jadi ukuran memorinya itu bisa dialokasiin saat runtime kita itu menyisipkan atau menghapus data. Yang kedua itu memudahkan untuk insert dan delete. Nggak kayak array yang perlu geser elemen dulu. Linked list itu dia cuma perlu memperbarui pointernya aja. Kemudian yang ketiga, efisiensi memori, karena ukuran memori itu bertambah dan berkurang sesuai kebutuhan. Keempat, implementasi dari linked list itu sendiri luas. Jadi struktur ini sendiri itu biasanya dipakai di graph, stack, queue, sampai hash map. Nah, kemudian ada simply or singly linked list. Jadi pada jenis ini setiap node cuma punya satu pointer yang arah ke node berikutnya, sehingga traversal hanya bisa dilakukan satu arah, yaitu maju doang. Jadi dari satu node ke node berikutnya itu cuman ngarah ke situ doang, nggak bisa ke arah sebaliknya gitu. Contoh kodenya kayak gini. Nah, jadi buat operasi yang dipakai di singly linked list ini biasanya itu, atau bukan biasanya, lebih ke operasinya itu cuma ada insertion, delete, search, sama display. Kemudian ada double linked list yang mana traversal item dapat dilakukan dalam dua arah, yaitu maju dan mundur, karena setiap node punya dua pointer. Jadi dia punya pointer buat next sama pointer ke prev. Jadi datanya itu bisa ngakses atau setiap node itu bisa ngakses node selanjutnya ataupun node sebelumnya dari node yang sekarang gitu. Gak cuman searah kayak singly linked list tadi. Buat contoh codingannya seperti ini. Kemudian operasi yang biasa digunakan pada double linked list ini adalah insertion, deletion, sama display. Kemudian ada circular linked list. Ini biasanya ngerujuk ke namanya ya, bukan biasanya, cuman emang ngerujuk ke namanya karena dia circular. Jadi dia siklus. Jadi node terakhir itu nggak nol gitu nilainya, nggak kosong, tetap ada, karena dia datanya bakal ngulang lagi ke node pertama. Jadi dia ngebentuk siklus. Jadi operasinya yang biasa digunakan itu insertion, deletion, sama display. Nah, kemudian kenapa ada perbandingan nih linked list sama array untuk aspek penyimpanan datanya. Array itu buat disimpannya itu berurutan.
Sedangkan linked list itu disimpan secara terpisah dan dihubungkan dengan pointer. Untuk ukurannya sendiri itu, array itu ukurannya tetap fixed size. Sedangkan linked list itu dinamis. Jadi dia ukurannya bisa nambah, bisa kurang gitu. Dan untuk akses datanya juga, array itu cepat, sangat cepat karena dia punya indeks. Sedangkan linked list itu bisa dibilang cukup lama ataupun memakan waktu yang lebih lama dibandingkan array karena dia node-nya harus ditelusurin dulu satu persatu. Kayak yang tadi udah dijelasin ya, ada yang singly di mana dia mengaksesnya satu arah doang gitu, dan ada double yang mana dia bisa bolak-balik, cuman tetap untuk node-nya itu ditelusurin satu-satu gitu, nggak bisa langsung nemu. Kita misal mau nyari data di indeks kesekian, nah nggak bisa langsung ke situ, harus ditelusurin satu-satu. Kemudian ada penyisipan data. Untuk array sendiri itu dia akan susah karena harus menggeser elemennya. Dan kalau untuk linked list ini sendiri itu lebih mudah karena dia cukup ngubah pointernya aja. Kemudian untuk penghapusan data, array ini dia harus geser elemen setelahnya. Sedangkan linked list ini sama kayak nyisipin data, dia cuma ngubah pointernya aja. Kemudian ada penggunaan memori. Linked list ini sendiri lebih hemat karena dia maksudnya array ini sendiri lebih hemat memori. Sedangkan linked list itu lebih butuh banyak memori karena dia harus nyimpen pointer tambahan gitu loh. Kemudian struktur elemennya itu, linked list itu bisa dipakai untuk nyimpen data dan pointer, sedangkan array itu cuma dipakai untuk nyimpen data. Kemudian untuk operasinya sendiri itu, linked list itu ada random access di mana ON dan arraynya O-nya 1. Sedangkan insertion dan deletion at beginning itu linked list itu 0 O1. Sedangkan array itu N. Untuk insertion dan deletion at N itu linked list itu ON dan array itu O1. Insertion and deletion at random position itu linked list itu ON, sedangkan array itu juga ON. Ini ada contoh operasi dasarnya dalam linked list, yang mana ada insertion. Kemudian, jadi program di atas itu, program kode di atas ini dia ngebuat linked list kosong dan membuat objek dari kelas linked list. Kemudian program nambahin beberapa node ke dalam linked list menggunakan 3 metode berbeda, yaitu push, insert after, dan append. Terakhir, program mencetak isi dari linked list menggunakan metode print list. Kemudian di sini ada langkah praktikum, nggak usah dijelasin. Sekian video penjelasan praktikum dari saya akhiri. Video penjelasan materi linked list dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.